Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan, ternyata PDIP mengusir P3 untuk keluar dari koalisi. Benarkah seperti itu begitu kan? Jadi saya menganggap bahwa bahasa saya anggaplah diusir lah begitu, kira-kira seperti itu begitu kan. Walaupun secara tidak diusir, kata bahasa lain mungkin dihangkang begitu kan, atau pindah haluan begitu kan. Apakah tidak malu P3 dikatakan seperti itu begitu kan? Ya persilahkan. Ketua DPP mengatakan bahwa dari PDP sendiri begitu kan, silahkan begitu ya pindah haluan P3 kalau ya ingin tidak gabung ke koalisi P3 PDIP begitu kan. Ini saya rasa gimana begitu kan? Terbukti hari ini bahwa ya apakah pencapresan atau pencapresan Pak Ganjar lalu kemudian menjadi cawapresnya adalah Pak Sandi, apakah semuanya hal yang gratis? Saya kira tidak ada ya makan malam yang gratis hari ini begitu. Dan bahkan ya PDP persilakan DPP jika ingin cabut dukungan untuk Ganjar bila Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi cawapres. Nah, pada akhirnya P3 mulai ngambek begitu di situ begitu kan. Kalau tidak ya Pak Sandi tidak menjadi wakil dari Pak Ganjar, jangan harap ya P3 untuk menjadi ya koalisi PDIP begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Dapat ancaman seperti itu, pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? PDIP mulai resah di situ begitu ya. Pencapresan Pak Ganjar ya, partai-partai lain tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mengusung Ganjar, apa yang terjadi begitu kan? Ya, yang terjadi ya keresahan ya, untuk bertempur saja begitu kan, tidak bergairah PDIP hari ini begitu. Kenapa? Ya, orang berspekulasi di luar sana akibat kesombongan mereka, katanya begitu. Di satu sisi mengatakan seperti itu begitu. Tapi saya rasa bahwa ketika ada ucapan dari DPP PDIP mengatakan silakan hengkang, silakan pindah, saya rasa agak blunder juga di satu sisi. Kenapa? Satu-satunya parlemen yang mendukung Pak Ganjar ya, yaitu adalah P3 begitu kan. Ya, saya harap P3 begitu kan yang awalnya diam santai begitu kan, mungkin dengan harapan Sandiaga Uno masuk kepada ya cawapres yang dipilih oleh PDIP dan sebagainya begitu kan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kenapa ya muncul beredar bahwa ya Pak Sandiaga ya tidak mungkin ya untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar. Ada apa begitu kan? Apakah sudah kecewa ya selama ini, dan apakah Pak Sandi mulai ngambek begitu kan? Jadi intinya apa? Ya pencapresan Pak Ganjar bisa saja dievaluasi begitu kan. Kenapa? Ya bisa saja ada wakil dari Pak Prabowo begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jika daripada tidak mendapatkan apa-apa ya mending ya gabung saja. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi ini menarik begitu kan. Ya menariknya di sini adalah bahwa kenapa P3 bisa sebegitu wahnya mengatakan silahkan pindah, tidak menjadi masalah. Kok bisa seperti itu? Ada apa begitu kan? Ya, walaupun ya P3 keluar dari PDIP, saya rasa presidensial threshold 20%, saya kira masih cukup begitu kan PDIP untuk maju sebagai seorang calon presiden. Tapi di satu sisi ya, kalau tidak ada parlemen begitu kan ya, di parlemen begitu, partai-partai di parlemen, saya kira agak susah untuk menang begitu, apalagi Pak Ganjar selama ini begitu ya, elektabilitasnya stagnan dan sebagainya begitu. Bahkan Ketua DPP PDIP Ahmad Basara mempersilahkan ya Partai Persatuan P3 jika akan mempertimbangkan ulang untuk bekerja sama politik dengan PDIP bila Sandiaga Uno tak jadi diusung sebagai bakal calon wakil presiden. Ya, silahkan keluar. Kira-kira seperti itu bahasanya begitu. Artinya kalau mempersilahkan keluar ya, kata lain dari itu berarti ya mungkin ya ya usirlah, kira-kira seperti itu begitu. P3 diusir, kira-kira seperti itu begitu kan. Lihatlah partai-partai koalisi perubahan adem ayem di situ begitu kan ya. Pak Prabowo sudah kuat di situ ya. Terus kemudian PDIP pencapresan cawapres dari Pak Ganjar sudah
mulai ambiar satu persatu di situ begitu kan. Akibat apa? Arogansi dari kader PDIP sendiri begitu kan, terkait dengan adanya situasi dan kondisi politik hari ini. Bayangkan begitu ya. Kecuali tinggal Pak Jokowi begitu. Apakah dia berpengaruh besar ya? Apakah juga hengkang begitu dari PDIP gabung kepada tim Pak Prabowo di situ begitu, bisa saja begitu kan. Sudah tidak memungkinkan hari ini begitu Pak Ganjar untuk menang di Pilpres di 2024 ya, akibat ulahnya PDIP itu sendiri begitu. Di satu sisi dia mengatakan bahwa menjadi cawapres dari Pak Ganjar ini ya sukarela begitu kan. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu. Seorang cawapres begitu kan ya, seorang koalisi di situ begitu kan, mau dipilih atau tidak, itu harus sukarela begitu kan. Harus ikhlas katanya begitu. Tidak ada makan malam yang gratis, tidak ada makan pagi yang gratis. Semuanya serba bayar. Bukan gratis tis. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Sangat disayangkan begitu para pendukung-pendukung Pak Ganjar hari ini begitu. Wah, Pak Ganjar dikeroyok, terzalimi dari sini dan sebagainya begitu. Muncul lagi nanti narasi bahwa Pak Ganjar dicegal. Jadi narasi sekarang sudah mulai terzalimi mereka begitu kan, kata-katanya begitu, dikeroyok begitu, dicegal begitu ya. Ya, pada akhirnya seperti mirip lah begitu ya. Apa yang dirasakan oleh relawan-relawan Anies Baswedan begitu ya. Ketika dia mengatakan bahwa ya Anies dicegal, memang sesuai dengan kenyataan. Kalau Pak Ganjar kan tidak sesuai kenyataan begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang disampaikan dicegal atau tidak begitu kan, dia faktanya ya pada hakikatnya apa, coba bayangkan begitu. Kalau Anies Baswedan terbukti memang dia dicegal begitu kan. Kalau Pak Ganjar tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terzalimi, dikeroyok begitu kan. Dan bahkan ya kata-kata lain nanti muncul dicegal. Agar Pak Ganjar tidak bisa menjadi seorang presiden, tidak bisa menjadi capres ya pada di 2024. Kan aneh begitu kan. Jadi lucu mereka begitu. Pendukung-pendukung mulai agak resah begitu kan. Senjata awal bahwa Pak Ganjar menang di Pilpres 2024 sudah tidak ada lagi hari ini begitu. Apa yang mau diharapkan? Ya, satu-satunya PDIP adalah harus mengevaluasi seperti apa ya elektabilitas Pak Ganjar hari ini. Kalau nyampe 40% memungkinkan itu bersaing. Tetapi kalau di bawah itu saya kira menang ya dalam putaran kedua saja susah payah begitu kan ya. Bahkan walaupun ya mirip lah begitu kan. Sedikitlah di situ begitu ya untuk menang di putaran kedua begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan, logikanya begitu. Bahkan di satu sisi begitu kan diberitakan sebelumnya bahwa Wakil Ketua Umum ya P3 Arsul Sani menyebutkan bahwa saat ini internal P3 ya tengah muncul pembahasan untuk memikirkan langkah ke depan seandainya Sandiaga Uno gagal menjadi ya seorang baca pres dari Pak Ganjar. Artinya apa? Ya, Arsul Sani sudah mengatakan bahwa di internal PDIP 3 sendiri mengatakan ya daripada tidak mendapatkan apa-apa, cawapres sudah tidak memungkinkan, para konstituennya sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan, banyak yang mendukung Pak Prabowo, ya tinggalkan aja PDIP, bisa saja seperti itu begitu kan. Dan PDIP sudah tahu bahwa internal partai hari ini sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan, maka kemudian begitu kan tidak sewajarnya ya sah-sah aja mengatakan DPP PDIP mengatakan silahkan kalau mau hengkang, toh pada akhirnya tidak ada gunanya di PDIP begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya mengapa tidak ada gunanya? Karena konstituennya, karena kader-kadernya sendiri sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Hanya petinggi-petinggi partai sajalah yang mendukung PDIP begitu kan. Kan bisa saja seperti itu begitu. Jadi kita itu dinamis ketika dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Arsul Sani di situ begitu kan. Dan bahkan katanya sudah jelas diakui bahwa banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Bahkan kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi atau kemudian ya maka ya kan masih berkembang itu paparnya, masih dinamis begitu kan. Tetapi saya rasa persoalan-persoalan politik hari ini kalau tidak dilakukan secara masif begitu, siapa lagi coba bayangkan begitu ya. Selain P3 bayangkan ya di parlemen begitu kan ya pengusung partai di parlemen sudah banyak kepada Pak Prabowo begitu kan. Ada Gerindra,
ada PKB, terus kemudian ada PAN, ada Golkar di situ begitu. Sedangkan di PDIP ya ada P3 sendiri begitu. Di Anies Baswedan ada 3 begitu. Artinya pertarungan politik sangat dinamis di situ begitu. Dan apa yang terjadi selama ini begitu akibat ya PDIP selalu ya menyeleksi begitu kan ya lawan-lawan mereka, siapa yang kiranya masuk ke posisi ya untuk mengusung Pak Ganjar hari ini. Ternyata begitu di luar sana Pak Prabowo ya merangkul semua begitu. Anies Baswedan merangkul semua di situ begitu. Pada akhirnya sekarang apa yang terjadi? Blunder mereka begitu kan. Sok menjadi pahlawan, sok berkuasa, sok arogan, dan pada akhirnya yang terjadi spekulasi masyarakat dianggap sombong begitu. Padahal karena saya melihat dari PDIP kan diam, stagnan hari ini begitu kan. Dan sekarang sudah saatnya PDIP harus melawan. Melawan dalam artian apa? Rangka ambil kembali ya para pengusung-pengusung militan yang ada di bawah begitu, seperti relawan-relawan Pak Jokowi. Sebenarnya kan seperti itu begitu. Dan pada akhirnya yang terjadi mulai sempit lah ya para PDIP untuk menggait suara di situ begitu. Siapa yang mesti kita lakukan dan siapa yang mesti kita incar posisinya begitu kan. Sedangkan yang lain sudah tidak memungkinkan itu terjadi. Elektabilitas Pak Ganjar sudah ya seperti itu, stagnan ya. Pencitraan di demokrasi modern sudah tidak laku. Masuk gorong-gorong sudah tidak laku dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Harus punya terobosan baru. Jalan satu-satunya adalah PDIP harus melawan apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini. Saya kira seperti itu begitu. Seperti Anies Baswedan yang dilakukan hari ini. Bagaikan perubahan di situ begitu ya. Maka kemudian ya daripada tidak mendapatkan apa-apa, dapat ocehan sana sini begitu kan, dapat finahan sana sini, mending ya PDIP harus ya karena bisa mengusung satu capres bahkan cawapres di situ begitu ya, silahkan cari yang potensial sekali begitu. Atau kalau terzalimi begitu kan, sama-sama terzalimi, mending gabung saja kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Itu lebih menarik di situ ya, biar para buzzer dan cebong di situ biar gemetaran. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi politik kita dinamis begitu, dan bahkan ada kabar yang terbaru begitu ya, partisipan dari sayap P3 sudah mendukung Anies Baswedan hari ini. Bayangkan begitu kan, sudah kelihatan sekarang begitu. Wajar kalau DPP PDIP mengatakan bahwa silahkan keluar ya, seolah-olah itu diusir begitu. Kira-kira bahasa lain seperti itu begitu. Saya menangkapnya seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.